Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nama saya Reska Pagiki dengan NIM 222336065. Pada video kali ini saya membuat suatu tugas video dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer, di mana saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari yang ada pada Microsoft Word. Di sini saya sudah membuka, kita share screen dulu, buka Word. Oke, teman-teman langsung aja. Pada Word itu eh, tersedia ada beberapa menu atau beberapa tampilan. Nah, untuk yang pertama kita yang umum dulu. Untuk yang di atas ini namanya adalah title bar, kayak judul dari dokumen Word ini. Nah, kalau di sini namanya itu adalah Reborn, dimana di sini untuk kayak nyimpan, nge-save eh, dokumen, terus kayak bisa kembaliin, misalnya kita bikin eh, saya, terus eh, bukan saya tapi diganti, maka bisa kayak hilang gitu teman-teman. Oke, habis itu di sini juga kayak bisa ngebalikin lagi kayak gitu. Terus di sini ini kayak table of content-nya, terus ini untuk Control N atau buka halaman dokumen baru. Terus ini ada customize quick access toolbar. Nah, ini kayak kayak apa ya? Kayak ngebuka halaman new baru, atau open, membuka, save, nge-save email, quick print sama gitu. Terus nah di sini ada alamat email dari eh, Word saya. Ini ada ribbon display option. Ini untuk mengecilkan layar. Jadi kayak meminimize gitu, menghilangkan sejenak di layar laptop atau komputer kita. Di sini untuk menjadi eh, setengah dari layar laptop, ini untuk keluar. Nah, ini file, kalau untuk file itu seperti kayak tempat um, nyimpan, nge-print, nge-save, save as gitu, atau nge-export, nge-close dokumen gitu. Terus untuk home ini untuk biasa padanya tertuju untuk penulisan. Di sini kayak aturan. Kalau paste itu buat kita copy tulisannya, misalnya kita bikin saya bermain. Nah, teman-teman copy, terus mau bikin di bawahnya. Nah, teman-teman bisa tinggal paste aja. Maka dia akan muncul seperti itu terus. Kita nggak perlu hapus, kita kembalikan aja. Oke, habis itu eh, habis itu di sini bagian clipboard untuk paste, copy atau ngepotong gitu-gitu. Terus di sini adalah font. Font ini tertuju untuk tulisan, kayak mau tulisannya apa, misalnya Times New Roman atau Calibri. Terus ada ukuran font atau ukuran tulisan penulisannya. Ada bold atau bikin huruf besar seperti ini. Saya bermain. Nah, bermain ini kayak di Calibri kita mengubah jadi Times New Roman. Nah, di sini banyak nih teman-teman modelan penulisannya. Tapi karena biasanya di dokumen-dokumen penting atau yang formal itu biasa pakai Times New Roman atau enggak Calibri. Di sini kita pakai Times New Roman. Nah, tulisannya ukurannya 12 biasanya pada umumnya. Terus di sini ngebold atau menebalkan tulisan. Nah, tebalkan, tebal. Habis itu kita nge italiknya atau Ctrl I untuk memiringkan tulisan seperti ini. Terus garis bawah untuk di tulisan kayak underline. Nah, seperti ini jadinya. Nah, segitu, teman-teman. Terus di sini buat kayak nyoret tengah tulisan gitu gitu. Terus ini buat mengecilkan, buat tuh misalnya kayak kita sebentar. Misalnya misalnya kita mau bikin dalam bentuk
eh, angka, misalnya satu, eh, dua, satu pangkatnya di bawah, terus dua, kayak gini. Ini bikin satu, lalu besar lagi, nah dua. Terus kalau mau bikin pangkatnya, misalnya dua, pangkat dua. Nah ini superscript dua. Itu. Terus ini kita bikin lagi tulisan misalnya em, kuliah. Nah, di kuliah ini kita ingin ini untuk size atau ukuran dari tulisan ini membesarkan, ini mengecilkan. Nah, ini untuk misalnya di sini ada tulisan saya berangkat 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 kuliah. Nah, kan ada tiga ya teman-teman. Kita mau dijadikan ini sebuah judul. Nah, judul biasanya kan itu di awalan kata itu pakai huruf besar atau huruf kapital kan. Caranya seperti ini. Teman-teman bisa pilih ini. Nah, di sini macam-macam nih teman-teman. Ada yang untuk bayang seperti ini, yang kayak di layar kayak yang di sini sekarang. Habis itu bisa yang huruf kecil semua, habis itu bisa yang huruf besar semua. Habis itu ada yang huruf besar semua seperti ini. Habis itu ada yang kayak untuk kapital di awalan kata, setiap awalan kata seperti ini. Habis itu yang kayak ini. Oke, tapi biasanya kalau untuk judul aku biasa judul setiap materi itu aku pakai ini. Oke, kalau ini kayak desain atau modelan dari penulisannya. Misalnya pakai ini. Nah, gini dia. Bagus kan? Terus ada ini biru, ya gitu-gitu. Terus di sini kita bikin lagi. Eh, kita copy aja yang di atas. Yes. Nah, untuk yang ini kita mau kasih latar pada tulisannya. Nah, ini nih. Itu. Kalau warna biru cocoknya sama warna apa ya? Ini kali ya. Kita blok dulu. Oh, gitu. Di sini ini warna tulisannya, teman-teman. Misalnya aku mau pakai warna kuning. Kita blok dulu tuh kuning. Tuh pakai warna coklat. Nah, itu. Nah, ini buat menghapus ini tuh tulisannya. Nah, terus di sini untuk eh, paragrafnya, misalnya di saya bermain ini kan pakai rata kiri. Nah, di sini pakai rata kanan. Ini bisa buat judul. Terus ini rata tengah, maaf rata tengah, dan ini rata kanan. Rata kanan biasanya kayak penulisan surat ya teman-teman. Kayak ya dalam penulisan surat atau kayak tanda tangan gitu-gitu. Terus ini buat yang menyusun biar lebih rapi. Misalnya saya bermain bola di pagi hari, namun tidak ada teman saat itu. Jadi kita kayak bikin paragraf. Karena itu saya bermain bola sendiri di lapangan, memakai baju olahraga. Oke, ini kita pakai rata kiri dalam bentuk paragraf. Rata kirinya seperti ini, rata tengahnya seperti ini, rata kanannya seperti ini, dan ini rata samanya ya, justify. Nah, kalau yang bagian atas itu kayak bikin eh, bagian-bagian gitu. Misalnya teman-teman mau bikin nol, tanda ini, judulnya ini, terus di bawah lagi bisa. Jadi teman-teman bisa terus.
Terus ini penomoran satu orang, dua, ya. Terus ini buat biasanya dipakai buat em, apa namanya daftar isi makalah proposal, ya seperti itu. Nah gini buat heading gitu-gitu. Tuh. Habis itu ini buat menggeser kiri ke kanan. Misalnya ini, geser ke kiri, nih mau geser ke kiri. Ini kok nggak bisa? Nih mau geser ke kiri. Oh, di blok dulu ya? Ya gitu. Nah, geser ke kanan, geser ke kiri. Terus ini buat kasih latar di paragrafnya. Terus ini biasanya buat tuh tabel dalam Word. Bisa juga, di-insert juga bisa. Terus ini modal-modal hurufnya tuh seperti itu. Ini editing, ya. Ini namanya find, ini select, ini replace. Ini ke insert. Nah, di insert ini biasanya digunain untuk buat kayak menggambar atau membuat tabel, eh melukis gitu-gitu. Atau mau ya berhubungan dengan picture atau gambar-gambar desain apa gitu. Nah, di sini buat cover page. Tuh, teman-teman bisa pilih. Ntar dia kayak gini. Tuh, nggak bisa deh. Nah, terus bank pledge ini kayak halaman berikutnya. Kalau page break ini kayak nge-break halaman. Astagfirullah. Nah, habis itu ada table. Nah, ini buat bikin table. Misalnya mau bikin table, eh, tuh. Habis itu ada page tool. Misalnya teman-teman mau masukin gambar, nah tekan this device. Nanti muncul di sini. Nah, di mana dia taruhnya begitu. Di situ ada shape. Nah, ini gambar-gambar nih. Ini gambar hologram gitu. Nah, misalnya senyum. Nah, senyum dia. Terus ada icon. Nah, itu saya kayak uh, berhubungan dengan apa itu. Terus ini 3D models. This device dari files teman-teman Smart Art. Nah, ini biasanya kayak bikin organisasi apa deh? Daftar organisasi gitu, kayak ada tua. Gini, tuh banyak tuh. Teman bisa lihat di uh, Word teman-teman. Hal ini kayak apa ya? Apa namanya ya? Ka- Grafik, nah ya, grafik-grafik seperti itu. Jadi nggak cuma ada di Excel, di Word juga ada. Nge-screenshot layar. Habis itu ini namanya illustration ya teman-teman, table page dan ini media dan ini link. Nah, misalnya teman-teman kayak bikin sebuah makalah terus ada daftar pusakanya teman-teman bisa tekan link ini nanti dia keluar. Karena mau masukin link juga bisa. Ini masukin link sih biasanya sih. Salah aku guys. Tadi ada komen nggak tahu sih kenapa. Ini ada hidir sama footer. Nah, hidir footer ini kayak di untuk eh, halaman nomor halaman gitu. Misalnya tuh ini kayak ini untuk hidir footer teman-teman. Ini hidir. Nah, kayak ini tampilannya tuh gitu. Atau kalau untuk footer di bagian bawah tuh misal kayak gini tuh tap here. Terus page number buat aku letakkan nomornya di mana satu gitu. Habis itu namanya di foto di sana teks. Jadi kayak teman-teman kayak ngedit teksnya gitu. Misalnya ini bagian depannya aja. Jadi kayak gini tulisannya di kanan jadi gini. Terus
ada quick parts, auto text document parting, gitu. Terus word art ini kayak desain dari uh, penulisannya. Kalau ini drop chapter. Nah, misalnya ini deh kuliah, kita mau kasih drop cup. Nah, jadi gitu. Biasanya dibikin-bikin kayak di majalah-majalah gitu kan. Atau kayak koran, nah kayak gitu dia. Terus ada objek, date, time, tanggal sama waktu, signature line. Terus di sini ada kayak simbol buat uh, yang berurusan sama matematika nih atau hitung-hitungan. Nah, di sini nih. Ada sigma, ada gitu-gitu. Kita masuk ke draw. Kalau draw ini buat kayak menggambar gitu. Nah, itu terus buat menghapus gambaran kita itu. Terus pons, pens itu buat menggambar. Terus ada stencil atau penggaris. Nah, ini buat menggaris. Terus ada edit format background. Nah, coba misalnya kayak gini. Kayak apa namanya? Kayak buku ya jadinya ya. Terus convert link to shape atau internet terus drawing canvas. Kalau desain ini kayak desain lebih ke desain dokumen sih. Kayak, mengedit dokumen gitu. Lebih ke latar. Terus kayak latar di table kayak ini. Nah, gitu. Terus fonts, belum selesai perubahannya. Terus ini dokumen formatting ini buat edit judul-judul. Terus ini ada color fonts, terus ada paragraph spacing buat ngespasi. Terus ada efek. Nah, ini biasanya kayak digunain buat gambar-gambar sih. Atau tabel, atau ya gambar. Lewat mark, nah buat ngasih biar orang nggak nyolong dokumen kita gitu kan. Terus ini ada page color, nah buat latar dokumen, terus ada page border, namanya page background. Nah, pada layout itu adalah ukuran buat dokumen. Misalnya kita mau ngeprint nih, kita mau uh, ngeprint, terus kita mau mastiin dulu udah bener atau belum. Nah, kalau ini buat page setup, kalau margins buat ngatur uh, kertasnya, kalau orientation itu buat ngatur apa halamannya landscape kah? Kalau landscape dia panjang. Tuh. Kalau portrait dia panjang ke atas. Kalau size untuk ukuran kertas atau halaman. Kalau kolom ini bisa kayak tulisan gitu teman-teman. Sebentar. Misalnya seperti ini. Oh, nggak bisa. Nah, misalnya ini. Terus di kolomnya jadi dua. Nah, kayak dia jadi kayak dua bidang gitu. Bisa digunakan buat kayak ujian kan ada tuh tulisan sebelah paragraf kiri sama paragraf kanan. Sambungan gitu. Terus ada break sama kayak tadi. Lines, number. Nah, tuh number di samping. Terus ini ada paragraf. Itu ukuran dari paragrafnya ada indent sama spasi ke samping sama ke bawah. Terus ini ada arrange. Arrange ini position dari gambar misalnya. Terus wrap text buat gambar di tengah-tengah tulisan. Bring forward ini juga gambar. Ini berhubungan dengan gambar-gambar. Terus reference. Reference ini uh, Reference ini sama dengan kayak menyisipkan kutipan atau rujukan pada sebuah kalimat atau paragraf di dokumen. Kayak merujuk tulisan gitu pada dokumen. Nah, misalnya kayak ini table of content. Kayak buat daftar isi. Terus ada the text. Ini biasanya level 2 update table. Namanya table of content. Yang kedua adalah footnotes untuk tulisan. Notes itu kayak apa ya? Terus ini ada mendelay site automatic refresh itu. Search ini berhubungan dengan kayak merujuk tulisan ke kalimat gitu. Terus ini ada mailing.
Kalau mailing itu adalah perintah untuk membuat dan mengatur format surat pos info pengirim. Ke email, ada create, ada start, mail merge, ada write and insert files, ada preview result, ada finish. Nah, di sini buat ke email atau ngirim-ngirim email ya, teman-teman. Sini ada review juga, menu review. Ada proving speech, accessibilities, language, comments, tracking, change, compare, protect, dan ink. Review. Review ini kayak kita nge-review kembali gitu. Apakah dokumen atau yang kita bikin udah benar atau belum. Terus kita lihat di review ini. Kita cek di review ini. Sini ada view. View ini kayak untuk menampilkan atau mencetak dokumen pada layar, mengatur ukuran, cetakan, dan menampilkan garis bantu pada lembar kerja. Jadi kayak menampilkan layaran terus mau di copy gitu. Dan help ini biasa kalau ada masalah PDF jadiin ke PDF. Nah, mungkin itu teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kalau ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin teman-teman bisa search di Google atau di YouTube banyak banget ada info-info tentang Word, bagian-bagian Word itu apa. Teman bisa belajar di sana. Mungkin sekian dari saya. Eh, saya tutup dengan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.